Cuma kembali di channel Bahar Elektronik. Alhamdulillah, next video kali ini adalah cara melarutkan PCB menggunakan ferriclorid ya. Ferriclorid ini adalah cairan untuk melarutkan tembaga di PCB. Sekarang banyak cara ya, ada yang bisa menggunakan campuran dari HCl dan H2O2 atau dari campuran Vixal dan Vanis ya. Cuman saya lebih senang menggunakan ferriclorid ini karena hasilnya yang cukup bagus menurut saya ya. Jadi jika Anda ingin menggunakan cairan yang lain ya silakan. Cuman saya di sini menggunakan cairan ferriclorid untuk melarutkan PCB. Caranya cukup mudah, yaitu dengan melarutkan ferriclorid ya menggunakan air panas ya. Air panas di sini kita panaskan dulu, air panas yang kemudian kita tuangkan ke ferriclorid yang kita tempatkan di wadah sendiri ya. Awas, ini cairan sangat berbahaya dan sangat korosif ya, jangan sampai terkena tembaga atau cairan atau besi yang bisa merusak ya, karena bisa menyebabkan korosif dan rusak. Jadi kita larutkan sampai bongkahan dari ferriclorid menjadi cair ya, menyatu dengan airnya. Kemudian kita masukkan PCB yang sudah kita layout, yang kemarin kita layout ya. Ini lanjutan dari video kemarin, kita lanjutkan untuk melarutkannya menggunakan cairan ferriclorid yang bisa kita beli di toko elektronik ya, dengan harga yang cukup murah. Jadi kita bisa melarutkannya dengan menggunakan air panas ya. Gunakan air panas, jangan air dingin atau air biasa. Kalau pakai air biasa tidak bisa bereaksi untuk ferricloridnya. Untuk cairan ferriclorid ini bisa kita gunakan sampai berulang kali ya. Jadi jangan dibuang sisa dari ferriclorid yang sudah kita pakai, jangan dibuang ya. Kita bisa simpan menggunakan wadah yang tertutup rapat ya. Kita simpan cairan yang sudah kita pakai ini, cairan ferriclorid bisa kita simpan, kemudian bisa kita pakai lagi di lain waktu ya, untuk melarutkan PCB yang lain dengan cara yang seperti tadi ya. Tapi jangan dipanaskan ferricloridnya. Tadi kita pakai air panas, kemudian kita masukkan botol tempat dari ferriclorid ini untuk menghangatkan, dari supaya cairan dari ferriclorid ini agak sedikit hangat atau panas ya, karena supaya reaksi dari ferriclorid bisa melarutkan tembaga di PCB. Sebenarnya tanpa dipanaskan pakai air panas pun juga nggak masalah, cuman proses pelarutan dari tembaga di PCB akan cukup lama, akan memakan waktu cukup lama. Jadi lebih cepat jika kita menggunakan air hangat atau air panas ya. Saya rekomendasikan pakai air hangat aja. Kalau air panas biasanya keluar uap yang sangat berbahaya ya. Jadi awas, hati-hati kena mata atau kulit yang luka. Ya, ini adalah hasil yang sudah terlarutkan menggunakan ferriclorid ya. Di posisi tembaga di PCB yang tidak kena layout akan hilang, tinggal dari layoutnya aja yang warna hitam. Nah, kita angkat, kita sisihkan. Awas jangan sampai kena mata atau bagian lain yang terluka ya, sangat berbahaya cara ini, jadi dihindarkan, jangan sampai kena anak kecil ya. Oke, setelah kita tiriskan, nah ini hasilnya sudah cukup bagus ya, tembaganya sudah hilang. Nah, ini posisinya sudah hilang tembaganya.
Oke, kemudian kita lanjut dengan membersihkan dari cairan Vericlorid yang tersisa ya, dengan air yang mengalir, supaya sisa-sisa dari cairan Vericlorid tadi hilang ya. Kita bersihkan seperti ini sampai benar-benar bersih tanpa ada cairan Vericlorid yang tersisa. Usahakan pakai air yang mengalir ya, agar bisa terbuang. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, karena cairan ini sangat korosif ya. Jika kena tembaga akan sangat mudah korosif, merusak jalur PCB yang sudah tercetak, bisa langsung korosif dan seperti karatan gitu ya, jadi nggak bisa dipakai. Jadi harus benar-benar bersih. Nah, setelah kita bersihkan, sudah kita bersihkan, sekarang lanjut ke penggosokan ya. Kita gosok pakai sabut stainless ya, atau sabut besi. Nah, kita bisa pakai sedikit sabun yang kita tuangkan di atas layout PCB seperti ini ya. Terus kita gosok pakai sabut stainless supaya bagian yang kena layout, yang ada layoutnya warna hitam, bisa hilang ya, sehingga tinggal kelihatan tembaganya ya, seperti itu. Kita gosok sampai bagian yang warna hitamnya hilang. Nah, seperti itu. Saya sarankan pakai sabut stainless seperti ini ya, jangan pakai kertas gosok. Nah, karena hasil menggunakan sabut stainless ini hasilnya lebih bersih ya, lebih bagus untuk menghilangkan sisa dari tinta atau tinta fotokopi. Kalau kita pakai kertas gosok hasilnya kurang bagus karena kurang bersih hasilnya. Jadi masih ada bekas-bekas tinta yang tersisa. Kalau pakai ini hasilnya cukup bagus ya, cukup bersih tanpa ada sisa dari tinta yang menempel di tembaga PCB. Bisa kita bersihkan seperti ini, kita gosok sampai bagian yang warna hitam ini hilang. Oke, kita gosok terus sampai benar-benar tintanya hilang, tinggal jalur tembaganya saja yang terlihat ya. Nah, ini tujuannya dengan sabun ini supaya hasilnya bisa lebih bersih. Sebenarnya tanpa sabun pun tidak masalah, cuman saya lebih suka pakai sabun supaya hasilnya lebih bersih dan lebih licin ya, supaya nggak merusak dari jalur yang sudah kita larutkan tadi. Nah, ini hasilnya. Oke, setelah kita gosok semua pakai sabut stainless, kemudian kita basuh lagi menggunakan air yang mengalir ya, sambil kita gosok lagi sedikit-sedikit untuk membersihkan sisa-sisa yang mungkin saja masih menempel di jalur PCB. Kita bersihkan seperti ini ya. Nah, kita gosok lagi sampai benar-benar sudah tidak ada lagi bagian yang warna hitam yang masih tersisa. Oke, kita bersihkan lagi, kita basuh. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi warna hitam sudah hilang, tinggal jalur layout yang masih menempel menjadi jalur tembaga. Oke, kemudian kita keringkan ya. Setelah kita keringkan, dan ya inilah hasil finishing akhir dari PCB yang sudah kita larutkan menggunakan Vericlorid. Agar hasil layout tidak gampang rusak, bisa Anda lapisi menggunakan cat pernis ya, yang kita lapiskan di atas jalur layout ini supaya lebih awet dan tidak gampang rusak.
Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.